Dan di antara mereka, di antara 124.000 itu ada 315 rasul. Jumlah yang amat banyak kata Nabi Muhammad SAW. Jadi betul memang pertama jumlah para nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali ya, 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, pemirsa Al-Kalam, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Dan ini cukup rumit, pemirsa Al-Kalam. Pak Ustadz, ada nggak sih nabi yang hidup di Indonesia? Karena yang kita tahu kan nabi itu ada ratusan ribu. Tapi yang perlu kita ketahui cuman 25. Nah, mungkin nggak, Ustadz, dari ratusan ribu itu ada yang tinggal di Indonesia? Jazakallah khair, Ustadz. Tapi siapa yang mengawali? Jamaah Al-Kalam rahimakumullah. Ya, pertanyaannya juga cukup menggelitik kita, dan mungkin ya jawaban ini nanti dari ustadz-ustadz yang lain juga akan bisa memberi kita pemahaman yang lebih mengenai keilmuan-keilmuan dalam Islam dan bagaimana kita menyikapi informasi ya. Pertama tentang jumlah nabi dulu. Jumlah nabi dan rasul dulu ya. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Abu Dzar ya. Qultu ya Rasulallahi kam wafa'u iddatil anbiya. Wahai Nabi Muhammad, berapa jumlah seluruh para nabi? Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000 orang. Wa rusulu min dzalika salasumi'atin wa khamsata asyara zaman ghafira. Dan di antara mereka, di antara 124.000 itu ada 315 rasul. Jumlah yang amat banyak kata Nabi Muhammad SAW. Jadi betul memang pertama jumlah para nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali ya, 124.000 orang ya kalau merujuk hadis di atas, riwayat di atas ya. Dan jumlah para rasul bahkan disebutkan Nabi Muhammad dengan sampai titik koma ya 315 orang. Masya Allah. Menginjak pertanyaan kedua. Nah, apakah mungkin ada nabi di Indonesia? Maka saya ingin menjawab dengan surat pendeknya, surat Al-An'am ayat 124, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya, wallahu a'lam. Untuk menetapkan ada nabi di Indonesia atau mencari kemungkinan atau bahkan menafikan adanya nabi di Indonesia itu terlalu spekulatif, dan memang lebih baik kita menjawab dengan Allahu a'lam ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya itu sedang membantah orang-orang Quraisy ya. Karena orang-orang Quraisy ini ketika nabinya Nabi Muhammad, mereka itu ya tidak mau. Ya, saya pengen nabinya malaikat gitu, bukan manusia. Tapi syahidnya bisa kita ambil di sini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Oleh Ibnu Katsir di situ disebutkan ya, ai huwa a'lamu haitsu yad'u risalatahu wa man yasluhu laha min khalqihi. Ya. Bahwa Allah itu yang lebih tahu, yang lebih mengerti ya, di mana ajaran atau risalah ini akan Allah tempatkan dan siapa yang akan menerimanya. Ya, kalau mungkin enggak ya, kalau spekulatif kata, tapi saya cobain terlalu spekulatif, maka saya jawab wallahu a'lam ya, bisa-bisa saja, tetapi wallahu a'lam ya, karena hal ini butuh kita tawakuf dengan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Kalau tidak salah ditanyakan ya, mungkinkah
dari ribuan itu ada nabi yang hidup di Indonesia? Mungkinkah dari ribuan itu ada nabi yang hidup di Indonesia? Saya mencoba untuk bersama-sama menjelaskan dua kosakata itu ya. Pertama nabi, yang kedua Indonesia. Yang pertama nabi. Nabi adalah orang yang mendapatkan nubuwah. Nabi adalah orang yang mendapatkan gelar atau jabatan lah, ya bukan jabatan ya, atau posisi kenabian. Orang yang mendapatkan posisi kenabian. Jadi kita harus ingat bahwa nubuwah atau kenabian ini bukan jabatan duniawi, bukan jabatan manusiawi yang bisa kita analisa, bisa kita rekayasa, bisa kita pilih, bisa kita teorikan lah gitu. Cara menjadi gubernur bisa, cara menjadi presiden bisa, tapi kalau cara menjadi nabi ya nggak bisa. Maksud saya yang saya tegaskan bahwa nubuwah itu posisi atau telah kita sebut adalah jabatan gitu ya, yang memang yang menentukan hanya Allah, kan begitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya yang mengatakan bahwa kenabian itu sesuatu yang ada tidaknya dipastikan oleh nas, oleh teks. Kalau bahasa akidahnya sam'iyat, sesuatu yang didasari oleh riwayat, tidak bisa kita nalarkan. Misalnya kemudian kita berteori, oh kalau begitu berarti ada nih nabi dari Purwokerto misalnya, tanpa ada dasar begitu, karena itu nubuah. Beda kalau misalnya adakah misalnya Julius Caesar itu pernah berkunjung ke misalnya Kutoarjo gitu, ya bisa aja secara teori begitu. Wong namanya itu teori manusia kan. Tapi kalau kenabian itu ya harus riwayat. Itu satu. Nah yang kedua, Indonesia. Sampai detik ini pertanyaan ini diajukan dan kita menjawab sependek tentu minimnya literasi saya begitu. Tapi sependek literasi saya tidak ada kata sepakat. Indonesia itu asal usulnya dari mana? Ada yang bilang dari Polinesia, ada yang dari India, ada bla 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 seperti itu. Banyak teori-teori itu. Sehingga sesuatu yang baku pasti bernama kenabian dan nabi, kemudian di satu sisi adalah Indonesia yang relatif ini, ya tentu nggak gaduh. Itu kalau kita berbicara secara teori konsepsi ya. Nah sekarang karena tadi kita sampaikan bahwa kenabian atau nubuah itu memang pembuktiannya, validitasnya itu harus riwayat atau sama'iyat, maka sependek yang kita kaji ada nukilan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari begitu ya, termasuk tafsir klasik, wafat beliau 310, termasuk tafsir yang lama begitu ya. Artinya berarti 310 ya, abad keempat Hijriyah. Sudah ada perdebatan seputar itu mungkin tentang nabi non Arab. Nah, kira-kira begitu ya, nabi non Arab gitu. Nah, saat menafsirkan Ibnu Jarir At-Tabari saat menafsirkan surah Ghafir ayat 78. Ayat 78 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh benar-benar kami mengutus para rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Sebagian dari mereka, para rasul itu, ada yang kami ceritakan kepadamu, dan sebagian yang lain juga ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu Nabi Muhammad, yang Nabi juga. Itu saja informasi-informasi tentang siapa para Nabi dan di mana seterusnya itu tidak diceritakan. Lah apalagi kita, yang bukan Nabi tentunya. Maka betul di Sayyidina Ustaz Imad, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Artinya, setinggi-tinggi, sedalam-dalam, sebanyak-banyak, seberah ilmu kita, itu kalau sudah kaitannya dengan tadi itu risalah nubuah, itu ya tawakuf. Artinya memang tidak ada kepasti. Jika tidak ada riwayat yang menjelaskan, ya kita tidak bisa berandai-andai. Berbeda dengan kalau kita mau membuat teori asal-usul orang Indonesia dari mana, itu boleh. Mau namanya itu kan terkait dengan jabatan yang manusiawi begitu ya, bukan jabatan ilahiyah dalam pengertian keputusannya dari Allah. Nah sehingga kalaupun diasumsikan ada nabi non Arab, itu sebatas riwayat yang kita temukan hanya riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari atau At-Tabrani yang menukil dari Ali bin Abi Thalib saat menjelaskan frase wa minhum man lam naqsus alaik.
Siapa sih sebenarnya nabi-nabi yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ba'atsallahu 'abdan habasyiyan nabiyyan fahuwa mimman lam yaksus ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ hanya dijelaskan nabi dari Habasyah atau yang sekarang populer dengan sebutan Ethiopia. Sependek yang kita tahu juga, sedangkal literasi yang saya baca, tidak ada orang pernah mengatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia ini adalah orang Ethiopia. Dan kalaupun ada yang berteorinya, saya kira mungkin orang Indonesia juga nggak mau masuk nenek moyang saya orang Ethiopia. Mungkin ya guyon bukan sara ya. Tetapi maksud saya apa? Tidak ada teori semacam itu. Paling hanya lagu, nenek moyangku orang pelaut, kan kira-kira seperti itu. Orang pelaut itu mana nggak tahu gitu kan. Lukman Hakim katanya orang Ethiopia. Nah itu nggak tahu. Yang jelas kan nggak ada, nggak bisa pastikan bahwa nenek moyang kita itu orang Ethiopia. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwasannya nabi non Arab yang diriwayatkan sesuai literasi kita yang kita temukan hanyalah dari Ethiopia. Sehingga kesimpulan dari jawaban tadi, adakah dari ribuan itu nabi yang hidup di Indonesia? Secara teori kemudian ya semua serba mungkin. Tetapi kembali kepada bahwa karena nubuah dan kenabian itu harus berdasarkan sam'iyat atau riwayat, maka jawaban kita sementara tidak ada. Yang ada riwayat adalah dari Habasyah, itu yang non Arab. Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya sudah sangat jelas ya pemirsa El-Kalam semuanya, bahwa terkait ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Thaib, simpang siur asal usul kita dari ras manapun juga masih simpang siur, yang itu mungkin bisa diteliti aja yang masih simpang siur, apalagi keberadaan Nabi yang membutuhkan kabar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat cerita, dalam hal ini kita semua sepakat sebagaimana tadi nukilan ayat yang dinukilkan oleh Ustadz Imad, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, hanya Allah yang tahu sekiranya risalah itu diberikan ke siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.